Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai. Halo Mas Mbak kelas 6 SDIP Tunas Bangsa. Ketemu lagi sama Ustazah Titin dan Ustazah Sofi. Oke, tema besarnya adalah masih membantu orang tua memelihara hewan piaraan. Dan kali ini kita juga akan belajar di tema 1 subtema 3. Ayo selamatkan hewan dan tumbuhan. Mas, Mbak, tahukah kamu bahwa harimau Sumatera, orang hutan dari Kalimantan, atau badak bercula satu dari ujung kulon itu adalah merupakan hewan-hewan yang dilindungi oleh pemerintah karena jenis hewan yang ada di Indonesia ini sudah langka atau sudah mendekati kepunahan. Lalu apa sih yang menyebabkan hewan ini menjadi langka? Yuk kita cari tahu. Kelangkaan hewan dan tumbuhan bisa saja terjadi antara lain karena adanya perburuan hewan dan penebangan hutan secara liar yang dilakukan oleh manusia. Tidak bertanggung jawab ya. Berikutnya, karena adanya bencana alam. Misalkan gunung meletus, apalagi banjir, apalagi tsunami, gempa bumi, ya, dan lain sebagainya. Bisa juga terjadi karena tingkat populasi yang rendah. Artinya, karena memang ada beberapa jenis hewan dan tumbuhan itu yang sulit sekali untuk dikembangbiakkan. Kelangkaan bisa saja terjadi karena pencemaran lingkungan hidup serta perusakan habitatnya. Contohnya pembuangan limbah pabrik ke sungai otomatis akan mengganggu ekosistem yang ada di sungai, sehingga hewan dan tumbuhan yang ada di sungai akan mati. Lalu, apa yang harus kita lakukan atau apa yang dilakukan untuk menjaga kelestarian hewan dan tumbuhan? Yang pertama, menjaga kelestarian hewan diantaranya adalah menjaga tempat hidupnya atau habitatnya. Caranya bagaimana? Dengan mendirikan cagar alam, hutan lindung, taman nasional, atau dijaga, diberi makan, dijaga kesehatannya di mana? Di kebun binatang, di taman safari, ya kan? Siapa yang pernah ke kebun binatang taman safari? Kalau murid SDIP pasti sudah pernah ya. Berikutnya, mengembangbiakannya. Di mana? Di tempat penangkaran. Dikembangbiakkan agar menjadi semakin banyak dan tidak punah. Cara menjaga kelestarian hewan yang lain adalah tidak boleh melarang kepemilikan hewan yang dilindungi. Ada undang-undangnya loh. Nanti kalau melanggar bisa terkena sanksi. Nah, undang-undang tentang perburuan ini adalah mengatur larangan untuk berburu hewan-hewan tertentu yang dilindungi atau yang hampir punah. Untuk menjaga kelestarian tumbuhan diantaranya adalah melakukan tebang pilih, menebang tapi dipilih. Artinya menebang disertai dengan menanam bibit baru. Jadi tidak semuanya ditebang agar tidak merusak ekosistem yang ada di hutan, ya. Berikutnya, reboisasi, penanaman kembali penghijauan. Ini biasanya dilakukan adalah untuk memperbaiki kerusakan hutan yang gundul. Bisa jadi karena kebakaran hutan, penebangan liar. Yang lainnya contohnya adalah mendirikan cagar alam ya. Di cagar alam biasanya banyak tumbuh-tumbuhan atau tanaman tertentu yang dilindungi oleh pemerintah untuk melindungi dari kerusakan akibat ulah manusia. Itu beberapa contoh untuk menjaga kelestarian tumbuhan ya teman-teman. Baik, sekarang apa saja sih hewan yang terancam punah? Di antaranya adalah badak bercula satu. Ini ditemukan di Pulau Jawa, tepatnya di daerah Ujung Kulon di Provinsi Banten. Hewan ini diburu untuk diambil culanya, karena cula badak dipercaya digunakan sebagai obat.
Berikutnya, burung cendrawasih. Burung yang sangat indah sekali bulunya, dijadikan hewan peliharaan ya atau dijadikan hiasan. Aduh, kasihan ya. Karena diburu, maka hewan ini akan menjadi semakin langka. Yang berikutnya harimau Sumatera. Kenapa diburu ya? Diambil kulitnya atau bahkan dibunuh karena dianggap mengancam masyarakat sekitar. Berikutnya, komodo, satu-satunya hewan yang ada di dunia itu di Indonesia ya. Bangga dong kita punya komodo. Baik, komodo di Indonesia hanya ditemukan di Pulau Komodo, Nusa Tenggara Timur. Saat ini jumlah komodo juga sudah semakin sedikit. Berikutnya, burung maleo adalah burung endemik Sulawesi. Artinya hanya ditemukan di Sulawesi. Kenapa semakin punah ya? Lihat, bentuknya hampir seperti ayam karena besarnya juga sebesar ayam. Tapi hewan ini bertelurnya hanya satu, jadinya makanya sulit untuk berkembang biak. Berikutnya adalah orang utan. Orang utan di Indonesia ditemukan di Kalimantan dan Sumatera. Diburu untuk dijadikan hewan peliharaan. Wow, siapa berani memelihara orang utan? Ya, kena undang-undang dong, kena sanksi hukum nanti ya. Oke teman-teman, berikutnya adalah contoh beberapa tumbuhan yang terancam punah. Di antaranya adalah ada kayu cendana. Kayu cendana ini digunakan untuk rempah-rempah dan pengharum. Lainnya adalah kayu meranti. Kayu meranti ini sangat dicari di pasaran karena kualitas kayunya yang sangat bagus. Tapi sayangnya kayu meranti ini butuh tumbuh dalam jangka waktu yang lama. Tentu saja ini sulit untuk dikembangbiakan. Berikutnya, yang berbau busuk, Rafflesia dan bunga bangkai ya. Meskipun bau busuk tapi indah. Dan ini bisa kita temukan di saat-saat tertentu. Makanya menjadikan tanaman ini menjadi langka. Yang juga hanya tumbuh di tempat tertentu adalah kantong semar, sehingga sulit untuk ditemukan dan sulit juga untuk dikembangbiakan. Lalu teman-teman, Mas Mbak, kenapa sih kita harus melestarikan hewan dan tumbuhan? Ya, karena pelestarian hewan dan tumbuhan itu ternyata sangat bermanfaat bagi kelangsungan hidup manusia itu sendiri. Oke, lalu apa sih peran kamu sebagai pelajar? Cukup tugasnya kali ini adalah berkreasi membuat poster ya. Buatlah poster tentang pelestarian hewan atau tumbuhan. Buatlah poster semenarik mungkin, rapi dan mudah dipahami. Oke? Sekarang apa itu poster itu? Poster adalah karya seni atau desain grafis yang berisi komposisi gambar dan huruf yang menarik di atas kertas berukuran besar dan berisi pesan-pesan. Poster biasanya ditempel di tembok, di tempat umum, di kendaraan, di tempat yang strategis, banyak dikunjungi orang dan mudah dibaca. Masih bingung mau buat poster? Baik, Ustazah beri contoh-contohnya ya. Nah, lihat. Gambarnya cukup sederhana, cuma rapi ya. Dan di situ ada kalimat berisikan pesan-pesan. Tanamlah pohon untuk masa depan ya. Gambarnya sederhana tapi bagus, rapi. Nah, yang cinta dengan ekosistem laut, boleh tuh gambarnya dilihat ya. Nah, lagi menyelam. Lalu ada tulisan atau pesan-pesannya, stop, racuni laut dengan keegoisan kita. Wow. Oke teman-teman, ternyata hewan-hewan itu juga punya hak loh, hak untuk hidup, makanya harus dilindungi. Hak asasi hewan ternyata diperingati tanggal 15 Oktober ya. Hak hewan. Save me please. Oke, berikutnya. Jagalah lingkungan agar tetap hijau. Penuh dengan warna ya gambarnya. Bagus sekali komposisinya kanan dan kiri.
Oke, sudah Ustazah beri contoh? Bisa digambar di lembar kerja? Atau kalau Mas Mbak mau menggunakan kertas gambar juga boleh. Ingat, diberi warna dan iya, ada kalimat yang mengandung pesan-pesan tentang pelestarian hewan atau tumbuhan. Oke, ada yang pengen membuat poster dengan gambar harimau Sumatera? Silahkan ya. Tapi kali ini kita akan belajar tentang teks bacaan di buku tema 1 subtema 3 halaman 153. Buka bukunya yo. Udah? Nah, di situ ada teks bacaan tentang harimau Sumatera. Hampir punah karena kehilangan habitatnya. Oke, dibaca, disimak, lalu mengerjakan tugas. Tugasnya apa? Bahasa Indonesia. Membuat kesimpulan teks dengan kata-kata baku. Teman-teman, ciri-ciri kesimpulan yang baik antara lain dari sebuah bacaan antara lain adalah 1. Berisi pesan yang ingin disampaikan kepada pembaca. 2. Merupakan intisari dari tulisan. 3. Dimulai dari khusus ke umum. 4. Menggunakan kosakata baku. 5. Berisi suatu pernyataan yang dibuat berdasarkan ide pokok dan kata kunci dari kalimat penjelas dengan menggunakan kalimat sendiri. Oke, dibaca kembali halaman 153, tema 1 subtema 3. Lalu kesimpulannya ditulis di lembar kerja menggunakan kosakata baku. Oke, tetap semangat Ustazah. Tunggu belajar dari rumah. Dan jangan lupa jaga kesehatan.